Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto selaku dosen Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Wardana dari kelas MJ 418. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari middle income trap. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Indonesia bisa menghindari middle income trap melalui 3 kebijakan ekonomi utama: fiskal, moneter, moneter, dan utang luar negeri. Topik ini penting karena Indonesia sudah masuk kelompok pendapatan menengah tapi belum bisa menjadi negara maju. Mari kita bahas solusinya. Pada slide ini, kita akan mengenal apa itu middle income trap. Middle income trap merupakan negara sudah mencapai pendapatan menengah, tapi stagnan dan tidak bisa naik menjadi level negara maju. Pertumbuhan ekonomi macet di level menengah. Masalahnya, Indonesia saat ini terjebak di kondisi ini. Kalau tidak dikendalikan, bisa terjadi stagnan ekonomi dan ketidakstabilan. Target kita jelas menjadi negara maju pada tahun 2045 yang disebut Indonesia Emas. Tapi pertanyaan, bagaimana caranya? Pada slide ini kita akan mengetahui kebijakan kunci yang harus diperkuat oleh negara. Yaitu ada 3 kebijakan utama yang harus berjalan bersama. Pertama, kebijakan fiskal. Ini tentang pajak dan belanja negara. Harus ada reformasi pajak dan belanja harus difokuskan ke sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan riset. Kedua, kebijakan moneter. Ini tugas Bank Indonesia. Menjaga inflasi stabil dan suku bunga tepat, plus harus koordinasi dengan kebijakan fiskal. Dan ketiga, kebijakan utang luar negeri. Utang harus dipakai untuk investasi produktif, bukan konsumsi, dan kita perlu genjot ekspor manufaktur. Tapi ingat, kunci utama dari semua adalah produktivitas tenaga kerja. Tanpa produktivitas, kita tetap stagnan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Sekarang, saya bahas kebijakan fiskal lebih detail. Pertama, reformasi pajak. Menkyu Sri Mulyani menegaskan reformasi pajak adalah kunci hindarkan Indonesia dari middle income trap. Fokusnya perluas basis pajak, bukan menaikkan tarif. PPN harus lebih kuat dan celah pajak harus ditutup. Dan kedua, belanja produktif ini paling penting. Bu Sri Mulyani juga bilang produktivitas adalah kunci keluar dari middle income trap. Belanja negara harus difokuskan ke SDM, pendidikan vokasi, dan STEAM, plus layanan kesehatan. Kemudian harus ditujukan juga kepada infrastruktur seperti jalan, energi, maupun ketahanan pangan. Dan yang terakhir, bisa juga dialokasikan ke dalam riset, seperti inovasi teknologi dan hilirisasi industri. Setiap rupiah anggaran harus punya hasil nyata, belanja tanpa outcome harus dihentikan.
Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dipegang oleh Bank Indonesia. Pertama, masalah stabilisasi inflasi. Inflasi yang stabil menciptakan lingkungan investasi yang konduktif, mencegah resiko inflasi dan defisit. Kemudian kedua, suku bunga yang tepat. Suku bunga tidak boleh terlalu tinggi karena menghambat investasi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah karena dapat memicu inflasi. Studi menunjukkan suku bunga berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, koordinasi dengan fiskal. Ini sangat penting. Kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi. Pemerintah dan Bank Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi bersama. Dan yang keempat, adaptif terhadap global. BI harus responsif terhadap dinamika global seperti Brexit, rebalancing ekonomi Tiongkok, proteksionisme dari AS, dan akhir era commodity boom. Intinya, jaga stabilitas makroekonomi dengan kebijakan yang bijak. Dan untuk selanjutnya, masalah kebijakan utang luar negeri. Yang pertama, utang untuk investasi produktif. FDI atau investasi langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Jadi, utang harus dipakai untuk infrastruktur pendidikan dan riset menarik FDI, tidak untuk belanja konsumtif. Dan yang kedua, genjot ekspor manufaktur. Bank Indonesia menyatakan, reformasi struktural untuk balikat defisit transaksi berjalan menjadi surplus adalah kunci menghindari MIT. Cara terbaik genjot industri manufaktur berorientasi pada ekspor. Ini turunkan defisit dan kuatkan neraca pembayaran. Dan yang ketiga, masalah rasio utang kendali. Rasio utang terhadap PDB harus sustainable, tidak berlebihan, keseimbangan primer harus surplus. Target kita dalam kebijakan utang luar negeri, pertumbuhan 7-8% utang harus strategik untuk investasi produktif, bukan beban jangka panjang. Selanjutnya, yaitu kunci kritis dalam permasalahan ini. Sekarang, kunci utama dari produktivitas tenaga kerja. Ini yang paling penting. Tanpa produktivitas tinggi, Indonesia akan stagnan di pendapatan menengah. Ada 3 pilar yang dapat menjadi penting pada produktivitas ini. Yang pertama, dalam hal pendidikan. Kita butuh pendidikan STEM, yaitu terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, Art, Mathematics. Juga pendidikan vokasi yang menyambung dengan industri. Dan kedua, masalah kesehatan. Layanan kesehatan yang baik mengurangi kehilangan jam kerja, sehingga orang sehat lebih produktif. Kemudian yang ketiga, masalah lapangan pekerjaan. Kita perlu ciptakan lapangan kerja untuk mencapai target kita yang 7-8% tersebut. Jadi, kebijakan fiskal, moneter, dan utang harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ini. Jika produktivitas naik, Indonesia bisa keluar dari MIT dan menjaga negara tetap maju. Dan sebagai ringkasan dan penutup, untuk menghindari middle income trap, dalam masalah fiskal, harus dilakukan reformasi pajak plus belanja produktif untuk SDM, infrastruktur, riset, maupun hilirisasi. Selanjutnya untuk moneter, harus dilakukan stabilitas inflasi, suku bunga yang tepat, koordinasi dengan fiskal, plus adaptif global.
Dan untuk masalah utang, investasi harus dilakukan secara produktif, kemudian genjot ekspor manufaktur, dan surplus transaksi berjalan. Sehingga target Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Serta strategi Bappenas dapat digunakan, yaitu mengenai inovasi domestik, hilirisasi industri, ekonomi inklusif, dan pendidikan yang STEM tadi. Jadi, kesimpulannya, Indonesia tidak boleh hanya tumbuh, tapi harus tumbuh dengan kualitas. Jika produktivitas naik, reformasi berjalan, dan ketiga kebijakan saling mendukung, Indonesia punya peluang besar menjadi negara yang maju. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga Indonesia maju, tidak terjebak oleh middle income trap lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.